Via Dolorosa, Jalan Salib. Selamat pagi dari kota Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami berada di kota Yerusalem di Benteng Antonia. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ramzi. Halo Salim, apa kabar hari ini? Kabar baik, puji Tuhan. Ini Benteng Antonia, di mana Yesus Antonia Fortress. ya dihukum mati. Ini benteng yang asli, sisa-sisa dari benteng yang asli, dibangun oleh Raja Herodes dekat Beit Suci. Tapi Atau- hari ini madrasah. Ya, hari ini di sini ada madrasah. Berubah menjadi madrasah namanya Al-Umariyah. Lihat ini sisanya dari zaman Mamluk. Kira-kira abad ke-14, abad ke-15. Madrasah Al-Umariyah untuk menghormati Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ya, kasih lihat mereka Masjid Al-Aqsa, dikasih kali dari sini. Ya, ini dari jendela ini kita bisa melihat kubah emas dan Masjid Al-Aqsa. Oh, Wow, bagus sekali. Ya Bapak Ibu, ini yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ini halaman Masjid Al-Aqsa, Yerusalem Lama. So, jadi kita berada di Benteng Antonia. Ini stasi atau perhentian pertama buat Tuhan Yesus sebelum memanggul salibnya, tempat Tuhan Yesus dihukum mati. Ya, lihat ini, walaupun ini adalah madrasah atau sekolah, Bapak Ibu, madrasah itu adalah sekolah dalam bahasa Arab, tapi bentuknya seperti apa Salim? Seperti benteng. Lihat Bapak Ibu. Jadi ini madrasah tapi seperti benteng Bapak Ibu, karena ini asli Benteng Antonia di daerah utara Beit Suci Bapak Ibu. Dan ini mulanya jalan Via Dolorosa. Biasa turis mulai Via Dolorosa di gereja Flagellasi yang di sana. Sekarang kita maju, kita berjalan ke sana. Tapi kenapa ini harus mulai di sini? Karena ini stasi pertama yang asli. Tuhan Yesus dipenjarakan di sini, disiksa di sini. Tapi kenapa mulai di sana? Karena ini adalah madrasah atau sekolah. So, jadi tutup yang punya saudara kita Islam. ya betul Ramzi. Ya, di sini Bapak dan Ibu, Benteng Antonia dibangun oleh Raja Herodes Agung dekat Masjid Al-Aqsa. Dulu ada Beit Suci di sini dan dia membangun Benteng Antonia di sini untuk menguasai Beit Suci, untuk lihat apa yang terjadi di Beit Suci. Jadi madrasah ini dibangun di atas reruntuhan Benteng Antonia. Ya, jadi Bapak dan Ibu, seharusnya rombongan mulai jalan Via Dolorosa dari sini, Jalan Salib. Tapi setiap kali kami datang ke sini, ada madrasah di sini, ada sekolah. Tidak boleh masuk. Ini lihat. Ini gambar Salahuddin. Gambar Salahuddin ya. Ini Salim, aku tunjuk Salahuddin Ayyubi yang menaklukkan Yerusalem pada tahun 1187 dari Perang Salib. So, dia adalah hero di Yerusalem. Pahlawan besar di Yerusalem namanya Salahuddin. Ada jalan raya di kota Yerusalem namanya Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, ini jalan yang biasa Bapak dan Ibu. Semua orang yang datang dari Indonesia dan seluruh dunia ingat jalan Via Dolorosa ini, dan pasti ingat gereja-gereja yang kita akan berkunjung sekarang. Gereja Flagellasi atau Flagellation dan gereja kondemnasi, di mana
Yesus dihukum mati. Dua gereja Katolik. Ya, gereja flagellasi dulu. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk gereja flagellasi atau flagellation. Flagellation dalam bahasa Inggris atau flagellasi itu berarti dicambuk. Jadi Tuhan Yesus dicambuk di sini. Ini gereja flagellation. Gereja Katolik. Ya, dari firman Tuhan, Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa gereja atau benteng Antoni dibangun oleh Raja Herodes Agung, tapi yang menghukum mati Yesus adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilat. Jadi gereja ini adalah Katolik, Fransiskan Katolik. Mulanya di gereja ini atau di jalan ini stasi yang kedua. Yang tadi stasi pertama Via Dolorosa, Jalan Salib. Ini pertama lihat sisa-sisa dari gereja Bizantium, peta Yerusalem zaman dulu. Ya, ini Yerusalem zaman dulu, dan kita mulai di gereja ini, namanya dalam bahasa Inggris Chapel of Condemnation, kondemnasi. Ya, ini gerejanya. Ini Bapak Ibu, lihat Tuhan Yesus mulai memanggul salibnya. Ya, jadi kita akan lihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di sini. Ini memanggul salibnya, Bapak Ibu. Jalan Via Dolorosa. Lihat Tuhan bagaimana memanggul salibnya. Luar biasa, di batu ini dia mulai. Batu suci ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdiri dan mulai memanggul salibnya, jalannya namanya Via Dolorosa. Dan saya mau kasih lihat Bapak Ibu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, menarik sini. Ini jalan asli, lihat. 2000 tahun yang lalu, ini buat kuda Romawi, karena zaman Romawi. Tapi lihat Bapak Ibu, ini apa yang mereka ketemu di sini, permainan umurnya 2000 tahun. Lihat ini. Saya mau baca firman Tuhan, Bapak Ibu ngerti maksud saya apa. Cuma 2 ayat dari Mazmur 22. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Ini nubuatan Bapak Ibu. Lihat bagaimana mereka membagi pakaiannya di antara mereka, tentara-tentara. Puji Tuhan, ini luar biasa. Jalan asli sekali lagi. Batu ini. Kasih lihat mereka miniatur kota Yerusalem dari zaman Yesus waktu Pontius Pilatus menguasai kota Yerusalem. Ya, di sini Bapak dan Ibu, saya mau tunjuk satu hal penting sekali. Kita sudah berkunjung dan mulai dari benteng Antonia. Ini benteng Antonia dan ini Bait Suci, di mana sekarang ada Masjid Al-Aqsa dan Kubba emas.
Dulu waktu Tuhan Yesus dihukum mati, dia dihukum mati di sini, stasiun pertama, dan yang kedua, perhentian yang pertama dan yang kedua, dan dia mulai mikul salibnya lewat sini. Ini jalannya di mana dia berjalan, keluar dari tembok kota Yerusalem di sini, stasi 7, dan dia disalibkan di sini. Ini Golgota, Bukit Golgota, atau sekarang ada gereja yang namanya gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre Church. Wow. Jadi, ayo Bapak dan Ibu, Yalah kita mau jalan kita jalan via Golgota. sampai stasi yang ketiga. Oke, Salim. Hold. Sepi ya? Wow, sepi, tidak ada turis. Nunggu Bapak Ibu. Sabar dulu. Ya, kita harus sabar. Ya, hari ini hari Jumat Bapak dan Ibu. Dan nanti sebentar lagi jalan ini akan jadi ramai karena semua orang mau ke Salatul Jumat. Ya, saya mau tunjuk sesuatu hal penting sekali. Ini sebagian dari jalan Romawi atau pasar Romawi di mana kita percaya Tuhan Yesus berjalan. Ini dekat perhentian yang ketiga dan perhentian yang keempat. Ini jalan dari pasar Romawi. Ya, Bapak Ibu. Jadi stasi yang ketiga ini lihat. Batunya stasi yang ketiga pasti tutup. Karena tidak ada banyak turis. So jadi dari Batung ini bisa ngerti stasi yang ketiga tempat Tuhan Yesus jatuh di bawah salibnya untuk pertama kali. Kalau saya katakan pertama kali artinya dia jatuh lebih dari satu kali. Ya benar Bapak Ibu. So stasi yang ketiga Tuhan Yesus jatuh. Ini yang keempat. Tuhan Yesus bertemu dengan ibunya. Jadi Bunda Maria bertemu dengan anaknya Tuhan Yesus di sini Bapak Ibu. Ya, ini alasan kenapa dia jatuh, bukan karena hanya capek, tapi karena dia sudah ketemu ibunya. So jadi 3 dan 4. Lihat, hari ini ramai sekali Bapak Ibu Yerusalem karena hari Jumat. Jadi orang banyak ini menuju Masjid Al-Aqsa untuk sholat hari Jumat. Ya, kalau kita lanjut ke sana Bapak Ibu itu Masjid Al-Aqsa, tapi kita pakai jalan kanan. Ini Via Dolorosa sekali lagi. Ini yang kelima. So, jadi ini salib Yerusalem. Ya, stasi yang kelima Bapak dan Ibu, Simon Kerene bantu Tuhan Yesus untuk mikul salibnya. Saya mau share bersama semua. Ini di mana Ramzi berada, tangan Ramzi berada, tempatnya di mana mereka ganti salib. Tuhan Yesus diperkirakan beristirahat di sini dan mereka ganti salib. Ini tangan Tuhan Yesus. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau share dari Injil Markus pasal 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi Simon dari Kirene Di mana Salim? itu di Afrika. Afrika. Ya, itu di Tunis. Wah, jadi ini Bapak Ibu perhentian yang ke-6. Stasi yang ke-6 yang punya nama
Veronica. Ini Veronica. Veronica yang artinya gambar yang benar, karena di sini wajah Tuhan Yesus diusap oleh wanita Yahudi yang namanya atau bernama Veronica. Ini gambarnya. Stasi yang ke-6 di Via Dolorosa. Semua yang Bapak Ibu lihat reruntuhan ini mostly dari zaman Ottoman Turki. Kecuali Bapak Ibu, batu ini lihat. Ini batu asli dari zaman Tuhan Yesus, dari zaman Veronica. Menuju sekarang stasi yang ke-7. Jadi Bapak Ibu, ini stasi yang ke-7. Tempat Tuhan Yesus jatuh di bawah salibnya untuk kedua kalinya. Dan stasi ini terakhir di kota Yerusalem zaman dulu. Karena zaman dulu di sini ada tembok. Jadi Tuhan Yesus ya keluar dari Yerusalem dari pintu ini yang namanya Judgment Gate, ada di dalam tapi tutup hari ini. Stasi ke-7. Sekarang menuju ke stasi yang ke-8. Ya, stasi yang ke-8. Ya, ini stasi yang ke-8, Bapak dan Ibu. Stasi yang ke-8 di mana Tuhan Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Banyak wanita-wanita mengikuti Tuhan Yesus waktu dia mikul salib ke Bukit Golgota dan mereka menangisinya. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, jangan menangisi aku. Tangisi dirinya. Karena dia tahu waktu dia akan disalibkan di Bukit Golgota, dia akan menebus semua dosa-dosa manusia. Stasi yang ke-8, Tuhan Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem yang menangisinya. Ya, ini stasi yang ke-9. Lihat Bapak Ibu bagaimana. Sangat dekat sama gereja Makam Kudus atau Golgota. Ini salib yang biasa turis pakai. Stasi 9. Station number 9 Bapak Ibu. Tempat Tuhan Yesus jatuh di bawah salibnya untuk ketiga kali. Ketiga kalinya dia jatuh di bawah salibnya ada di sini. Yalla sini. Yalla. Ya, di sini Bapak dan Ibu ada gereja Coptic Orthodox Patriarchate atau pusat gereja Coptic Orthodox di kota Yerusalem. Dan kami akan masuk dan berjalan sampai halaman gereja Makam Kudus melalui atau lewat gereja yang kecil ini, chapel yang kecil ini. Chapel Ethiopian Orthodox. Ethiopia itu juga negara di Afrika dan gereja besar di sini. Ini kapel yang kecil Bapak dan Ibu. Awas kepala ya. Harus menunduk dan masuk. Gereja sempit dan kecil ini gereja Ethiopian Orthodox. Ini Ramzi berdoa. Gereja Ethiopian Orthodox. Ini Romo atau pendeta dari gereja Ethiopian Orthodox. Xavier Mazgan. Dahna nih.
Jadi Bapak Ibu, ini halaman gereja Makam Kudus Holy Sepulchre. Ya, di sana ada Masjid Umar, tempat Khalifah Umar bin Khattab sulat atau berdoa. Ya, jadi Bapak Ibu, kita lanjut di Jalan Via Dolorosa, tapi pintu dari sini udah tutup. Jadi ini untuk masuk Golgota, stasi yang ke-10. Walhir. Ya, lagi kita masuk gereja. Aku lanjut di stasi-stasi Bapak Ibu. So, jadi kita naik Golgota dulu. Ini gereja Makam Kudus. Lihat jalannya bagaimana. Untuk naik Golgota. Gereja ini Bapak Ibu, gereja besar sekali. Ya, dari atas. Jadi Golgota, lihat ini Golgota. Stasi yang ke-10 yang sana, yang Salim tunjukkan Bapak Ibu. Tempat mereka ambil pakaian Tuhan Yesus. Yang ke-11 ini, Tuhan Yesus disalibkan. Lihat ini disalibkan. Ini tempat Tuhan Yesus disalibkan. Ini batu Golgota yang asli, ini Golgota yang asli. Tuhan Yesus disalibkan. Sudah di Bapak Ibu, 10, 11, ini 12. Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Lihat. Lubang yang di dalam itu tempat dia disalibkan. Puji Tuhan. Sudah di 12. Sekarang kita menuju ke stasi yang ke-13, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kami akan sampai ke stasiun atau stasi yang ke-13 sesudah Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib. Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan dikafani di sini, diminyaki dan dikafani di atas batu yang suci ini. Ini stasiun yang ke-13, sangat harum ya. Banyak orang dan pilgrim dan peziarah yang datang ke Yerusalem membawa kafan mereka supaya waktu mereka akan meninggal dunia, mereka akan dikafani dan mereka taruh kafan mereka di sini, di tempatnya di mana Tuhan Yesus dikafani 2000 tahun yang lalu. Ini lihat mozaiknya. Ini Bukit Golgota di atas. Sesudah Yesus wafat di atas kayu salib, dia langsung diturunkan ke tempat ini untuk mempersiapkan dia untuk dimakamkan, dan dia dikafani di sini.
So jadi yang terakhir stasi yang ke-14. Stasi yang Ini ke-14. gambarnya, Bapak Ibu. Ini gambarnya Tuhan Yesus Sekarang dimakamkan. kita mau coba untuk masuk kuburan Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, ini gereja Armenian Orthodox. Dan mari kita coba masuk ke makam Yesus. Stasi yang ke-14. Tuhan Yesus dimakamkan. Ini Bapak Ibu, ini batu malaikat, tempat malaikat Tuhan menampakkan diri. So jadi dua ruang ini, yang pertama ini buat malaikat, yang kedua adalah kuburan Tuhan Yesus. Ya, stasi yang terakhir Bapak dan Ibu, stasiun 14 di mana Tuhan Yesus dimakamkan. Ini tempatnya di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dimakamkan di sini. Stasi terakhir, stasi 14. Tapi puji Tuhan Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Dia bangkit. Ini chapel buat Koptik. Di belakang kuburan Tuhan Yesus. Di atas seperti matahari, rotunda namanya. Ya, Bapak Ibu, pasti gereja Makam Kudus adalah gereja besar. Tidak bisa dalam video ini, tapi cukup kita mulai Via Dolorosa sampai gereja Makam Kudus. Terakhir di chapel ini sebelum kita selesai. Lihat ini ikon. Ada kelihatan Bunda Maria, tapi ini karena lama sekali lihat Bapak Ibu. Kenapa kita masuk sini? Ada juga kohim atau gua kecil. Dalamnya ada kuburan Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus. Ya, Salim pakai flash. Ya, silakan. Kasih lihat mereka kohim atau kuburan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Masuk. Ya, ini kuburan Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Ini Nikodemus.
Assyrian Church. Ya Bapak Ibu dari Gereja Makam Kudus, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa tahun ini atau awal tahun depan, Januari Februari. Amin. Atau 5 tahun kemudian.